Oke, setelah mengetahui pentingnya dokumen pada pengembangan game, ya mari kita lihat satu persatu dokumen-dokumen yang bisa kita miliki. Ya, kita akan melihat dari tim desain dulu. Ya, ada kurang lebih 3 dokumen yang diperlukan. Ya, yang pertama ada namanya Game Design Overview, lalu ada Detail Design Document, ini lebih populer dengan GDD, ya, dan ada juga Story Overview. Ya, karena namanya overview, dokumen-dokumen ini harusnya isinya tidak terlalu lengkap ya dibandingkan dengan di bagian tim yang lain, misalkan story. Tadi ada bagian writing. Ya, di sana mereka bisa jadi punya dokumen tentang story yang jauh lebih lengkap dibandingkan yang kita punya di tim desain. Ya, dokumen yang pertama itu adalah game design overview. Ini isinya tidak terlalu banyak sih. Ya, bahkan kalau mau, karena isinya cuma sedikit, ini boleh dimasukkan juga ke game design document. Ya, jadi dokumen-dokumen yang disebutkan di sini bukan sesuatu yang pakem. Ya, kalau memang merasa ini tidak diperlukan atau bisa digabung ke dokumen yang lain, silakan. Kalau merasa dokumen ini isinya terlalu besar, ya sehingga akan menyulitkan kita sendiri untuk membacanya, dipecah-pecah, boleh. Ya, jadi sekali lagi ini bukan sebuah patokan pakem. Ya, balik lagi ke game design overview. Ya, isinya adalah rangkuman tentang game tanpa banyak detail di sana. Ya, bisa jadi cuma judul, kemudian nama developer, lalu sekilas tentang game kita ya, singkat aja, satu paragraf. Ya, bahkan ada yang menyatakan kamu harus bisa menceritakan gamemu hanya dalam satu kalimat. Nah, itu silakan masukkan di sini. Untuk isi yang lebih detail, kita masukkan di detail design document, ya, atau ini lebih dikenal dengan GDD, Game Design Document. Ya, isinya adalah mekanisme game dan antarmuka, tapi lebih mendetail. Ya, ini paling tebal nanti dibandingkan dokumen yang lain. Kemudian paling jarang diperbarui juga. Ya, karena ini tahapan desain, tahapan dasar. Ya, begitu desainnya kita merasa sudah matang, ya sudah. Ya, maka GDD ini ya akan ditinggalkan lagi. Tidak diperbarui maksudnya ya. Jangan benar-benar ditinggalkan. Karena kita tetap harus merujuk ke GDD ini. Ya, tapi kalau ada pembaruan, sifatnya itu lebih jarang dibandingkan dokumen-dokumen yang lain. Bahkan kalau mau, nanti silakan dibagi-bagi menjadi beberapa dokumen yang lebih kecil. Ya, seperti apa kita akan lihat setelah ini ya. Nah, ini ada contohnya, formatnya GDD. Bukan sebuah format yang pakem, tiap developer bisa punya format sendiri-sendiri, tapi sebagian besar itu punya komponen berikut. Ya, yang pertama halaman judul. Ya, isinya adalah judul game dengan logonya dan pastikan juga ada nama pembuat atau nama developer. Ya, kadang-kadang ini akan ditambahkan sebuah satu kalimat pendek ya untuk menggambarkan sebuah game tersebut. Ya, misalkan di sini ada yang membuat game judulnya Our Journey. Ya, lalu ditambahin satu kalimat pendek. Akankah perjalanan ini berakhir? Ya, ini bisa teaser. Ya, tapi kalau kita sendiri ya buat apa ya teaser? Bisa berupa moto atau bahkan rangkuman dari game kita itu. Nah, berikutnya ada daftar isi. Tentu saja ini dipakai untuk mempermudah kita mencari bagian tertentu. Ya, karena ingat tadi GDD itu dokumennya biasanya tebal. Kemudian changelog atau catatan versi. Ya, ini tidak wajib tapi sebaiknya ada. Kenapa? Karena GDD ini berubah terus seiring waktu. Ya, kalau kita tidak catat versinya, perubahan apa saja yang ada di dokumen tersebut, nanti bisa terjadi bahwa ada anggota tim yang merujuk ke dokumen yang lama. Nah, itu bahaya. Ya, kalau ternyata dokumennya baru, itu perubahannya signifikan dibandingkan perubahan yang lama, ya tidak terjadi kesamaan visi nanti. Ya, sehingga minimal kasihlah tanggal update-nya tanggal berapa. Ya, itu minimal. Kalau malas nyatat changelog ya. Changelog ini biasanya isinya panjang sekali.
Ya, tapi kalau ingin tahu sejarah perubahan GDD-nya, maka sebaiknya tambahkan aja changelog. Ya, kemudian ringkasan game, ya, penjelasan singkat dari game ini, ya, mengambil contoh game yang tadi, ya, gamenya ini fiktif ya sebetulnya. Nah, misalnya ada penjelasan singkat seperti ini, 3 pahlawan muda yang berjuang melawan kekuatan kegelapan dan mencegah masa kegelapan kedua. Ya, itu benar-benar isi garis besarnya ya tentang game tersebut. Ya, kalau kalimat yang pertama di sini ndak harus bisa menggambarkan game tersebut ya. Mau dikasih motonya dari game tersebut bisa. Nah, di ringkasan game ini boleh berisi tujuan permainan, lalu target pemain, dan daftar selling point ya. Apa saja yang menjual dari game kita ini. Berikutnya ada analisis game sejenis. Ya, ini adalah rujukan ke game yang punya fitur serupa dengan game kita. Ya, ini boleh dijadikan patokan dasar untuk pengembangan game. Ya, tapi jangan benar-benar terpaku pada game sejenis tersebut. Ya, kalau kita terpaku pada game yang sama, apalagi game ini adalah game yang dibuat oleh publisher yang sudah besar, ya otomatis kita salah saingan. Ya, kita harus mencari game kita ini yang unik dibandingkan dengan game sejenis yang sudah ada di pasar, itu apa? Kemudian bagian cerita. Ya, kalau gamenya memiliki cerita dan biasanya ada, ya ingat ini tergantung genre game. Ya, kalau ada cerita, taruhlah di sini. Ya, kalau komponen cerita ini ternyata daya tarik utamanya, ya misalkan game RPG atau adventure yang story heavy, silahkan pisahkan ke dokumen lain. Ya, di sini rangkumannya aja. Dokumen lain itu namanya Story Bible, ya ini biasanya ditulis sama tim writing. Kita lihat nanti ya. Oke, beberapa game ya sesuai genre itu tidak punya cerita yang terlalu dalam, tapi paling tidak mereka masih punya cerita pendek yang melatar belakangi game tersebut. Ya, contohnya game Super Mario Brothers 1985. Ya, ceritanya itu cuma sekedar ini, ya si Princess Peach itu diculik sama Bowser, ya Mario tugasnya harus menyelamatkan Princess Peach. Sudah, gitu aja selesai. Ya, tidak ada cerita lain di antaranya. Lalu ada komponen gameplay, ini yang paling penting dalam game design document. Ya, ceritakan secara mendetail cara kerja gamenya. Ya, bisa masukkan kontrol, mekanik yang pakai MDA, masukkan di sini. Ya, alurnya game, jenis game, mulai dari genre, single player atau multiplayer, learning curve, dan lain-lain bisa dimasukkan ke sini. Ya, karena gameplay ini bisa besar, bisa kompleks, boleh dipisah ke dokumen sendiri. Berikutnya, ada dunia game. Ya, tuliskan semua scene yang ada pada game ini. Ya, tapi sekali lagi ini tergantung pada jenisnya game. Ya, untuk game fighting misalnya itu cuman daftar gambar latar aja. Ya, mungkin seperti itu. Ya, tapi bisa kompleks sekali. Ya, kalau gamenya RPG, maka kita bisa menuliskan lokasi utamanya di mana, nuansanya tiap lokasi gimana, cara mencapai lokasinya bagaimana, ya, latar belakang dunianya, budaya, dan seterusnya. Ya, kalau ada yang ngerancang world map, boleh ditaruh di sini. Nah, kalau gamenya itu berorientasi level, misalkan platformer, ini akan menjadi bagian dari desain level. Ya, silakan letakkan konsep artnya dari level tersebut pada bagian ini. Kemudian karakter. Ya, deskripsikan semua karakter yang ada pada game. Ya, dari hero-nya sendiri yang dimainkan oleh pemain, ya, karakter playable yang lain, lalu non-playable characters, enemy, boss, dan seterusnya. Ya, bagian ini boleh berisi konsep art atau bahkan cuma deskripsi karakternya aja. Ya, bisa dilihat dari usia, dari penampilan fisik, dari karakteristik, dan seterusnya. Ya, beberapa game tertentu mungkin ingin menambahkan statistik
game, ya. Game yang berbasis data seperti RPG boleh tambahkan. Jadi misalkan ada hero X, ya atributnya gimana? HP, MP, attack, defense, magic mungkin kalau ada dan seterusnya. Daftar semua skill yang bisa dia miliki, skill tree mungkin, ya. Kalau musuh, hadiah kalau dikalahkan apa aja, goldnya berapa, kemungkinan drop itemnya apa saja, berapa persen kemungkinan dropnya, dan seterusnya. Ya, maka ini sebetulnya bisa berupa bentuk tabel atau file Excel, ya, spreadsheet. Karena ini bisa lengkap sekali, boleh dipecah ke karakter tersendiri. Dan artis nanti bisa merujuk ke dokumen ini untuk bisa membayangkan wujud dari karakter yang diinginkan. Ya, jadi ini contoh sebuah deskripsi karakter utama, ya, dipecahkan dari GDD. Ya, saya ambil dari game yang sama, ya, Our Journey. Ini dikembangkan sih, dikembangkan tahun 2017, ya. Cuman karena timnya sebetulnya hanya 1 orang, jadi gamenya sendiri belum bisa dirilis, ya. Tapi mereka sudah berbaik hati untuk merilis sebagian dari dokumen-dokumen yang mereka buat. Ya, jadi contohnya seperti ini, ada karakter utama dikatakan di situ, ya ini referensi juga buat si artis, ya. Karakter utama minta dibuatkan bust, ya. Bust itu gambar karakternya tapi cuma sampai dada aja. Ukurannya diminta sementara 300 kali 300. Ya, kemudian ada karakter di sini namanya Setsmar misalkan. Ada kata kuncinya nakal, pemberontak, gegabah. Ada umurnya sekian, tingginya sekian. Ada Kars, ini sistem job kalau nggak salah. Ya, ada 2 job, kemudian deskripsi wajahnya kira-kira seperti ini, badannya seperti ini, pakaiannya pakaian satria, ya, dengan deskripsi seperti ini. Nah, artisnya bisa pakai, oh ternyata orangnya kira-kira seperti ini. Ya, dia bisa bikinkan face-nya dulu. Gamenya ini dibikin pakai RPG Maker, makanya butuh face. Ya, kalau ada konsep art, boleh dimasukkan. Ya, jadi ini salah 2 dari beberapa konsep art yang dimasukkan ke dokumen karakter ini. Ya, ini salah satu contohnya. Lalu bagian tadi ada bagian ini, ya, bagian atribut game karena ini gamenya RPG. Ya, maka di sini ada dokumen Google Spreadsheet sendiri, ya, setting parameter. Aktor ID-nya adalah nomor 1, ini disesuaikan dengan database-nya RPG Maker. Ya, makanya isinya lengkap, slotnya apa, elemennya apa, kemudian ada skill apa saja, parameternya bagaimana, dan seterusnya. Ya, kemudian ada tabelnya untuk kelas atau job di sini. Ya, karena dia pakai bahasa sendiri, ya ada bahasanya, ditranslate ke bahasa Inggris jadi seperti ini. Experience curve-nya seperti ini dengan katakanlah ada quick setting seperti ini. Ya, ini didesain untuk RPG Maker VX Ace kapan hari. Ya, jadi RPG biasanya isinya akan lengkap seperti ini. Kalau tidak menggunakan spreadsheet boleh, mau pakai database silakan. Ya, tergantung dari game engine yang kita pakai. Nah, isi berikutnya, user interface. Ya, jelaskan dengan mendetail tampilan antarmuka game pada semua keadaan. Ya, bisa dari menu utama, dari UI levelnya sendiri, waktu pemainnya lagi bermain di sebuah level, ada menu pause, inventory, option, save, load, dan lain-lain. Ya, banyak. Nah, ini contohnya dokumen sendiri. Ada sebuah patokan yang diminta diikuti untuk UI designer. Ya, jadi di sini ada caranya untuk menuliskan nama. Ya, entah nama karakter, ya di sini ada karakter utama,
ada karakter pendukung, ada karakter biasa, ada nama tempat, ada nama musuh, nama item atau nama item kunci. Ya, terus ditulis warnanya harus pakai ini. Ya, dengan ini mestinya ada tabelnya. Ini kode warnanya. Ya, kode warnanya dengan kode warna yang diminta sama RMVXA itu kalau karakter utama kamu harus pakai kode warna 24. Hasilnya seperti ini. Ya, kalau karakternya pendukung kode warnanya nomor 6 ya, lalu yang dikategorikan karakter pendukung itu ternyata adalah NPC biasa yang bisa masuk yang bisa memberikan quest. Ya, kalau questnya selesai boleh dijadikan karakter biasa. Kemudian nama tempat yang penting. Terus namanya musuh, warnanya merah, kode 2. Ya, lalu ada lagi di sini untuk percakapan karakter ada standar yang harus diikuti ya. Harus ada kotak namanya, terus harus menampilkan namanya siapa yang sedang berbicara. Ya, kecuali kalau hanya karakter pendukung yang tidak signifikan, maka boleh tidak ada namanya. Ya, atau di sini dikasih placeholder, ini adalah nama kelasnya, Satrium. Ya, kemudian ada panduan lain, posisi jendela sebisa mungkin tidak boleh menutupi karakter. Ya, jadi misalkan dikasih petunjuk sini, kalau karakter ini sedang berbicara, maka jendela karakternya tidak boleh nutupin dia, sebisa mungkin. Ya, ini contoh dokumen, ini dipisahkan waktu itu, ya. Tapi kalau merasa cukup dimasukkan ke GDD, boleh. Ya, tapi kalau merasa dokumennya ini bisa sangat mendetail, maka silakan pisah ke dokumen tersendiri. Berikutnya objects atau items. Kalau ada, jelaskan di sini. Ya, RPG pasti butuh ini. Ya, efeknya apa, harga beli jualnya apa, gambarnya bagaimana, kemudian bisa mempengaruhi statnya pemain enggak, ya, heal 500 HP, ya, heal 30 MP, dan seterusnya. Ya, ini mungkin lebih ingin dibuat dalam bentuk tabel atau spreadsheet. Lalu AI, ya, seperti apakah AI yang akan diterapkan pada game? Ya, kalau diterapkan pada musuh, boleh dimasukkan di penjelasannya masing-masing karakter, ya, di bagian karakter tadi. Berikutnya ada efek suara dan musik. Ya, bisa berisi deskripsi dari style musik yang diinginkan, kemudian aksi apa saja yang perlu efek suara, ya, bahkan bisa juga dituliskan nama filenya apa. Ya, jadi contoh di sini ada dokumen terpisah spreadsheet namanya daftar audio. Untuk scene judul diminta dari pack-nya RTP RMVXA ya yang namanya theme 3. Ya, nuansanya di sini dikatakan infinity ya. Enggak tahu ini nuansa apa ya. Kemudian scene-nya battle tetap dari RTP. Kemudian audionya pakailah yang battle 5 karena nuansanya bersemangat dan seterusnya. Ya, panjang ya ternyata isinya GDD. Ya, untuk teman-teman Ubaya nanti bisa mulai mencoba merancang pelan-pelan GDD-nya. Ya, ini memang tidak bisa langsung sekali jadi dan nanti akan terus berkembang selagi kita mengembangkan game. Ya, tidak usah khawatir. Oke, dokumen berikutnya namanya story overview. Ya, penulis cerita ini kadang-kadang bukan anggota tim, ya bisa kita outsource-kan keluar, tapi tidak melarang juga ada anggota tim yang pintar ngarang cerita. Ya, manfaatkan jadi story writer. Nah, kalau penulis ceritanya ini bukan anggota tim, untuk menjembatani antara kita sebagai developer sama penulis cerita, maka kita perlu story overview. Ya, ini isinya biasanya adalah deskripsi tentang setting yang penting, karakter, kemudian aksi garis besarnya yang akan terjadi dalam game. Ya, supaya si penulisnya itu punya gambaran apa yang harus dia kembangkan. Baru nanti dia akan nuliskan dokumen lain yang lebih lengkap. Nah, itu tadi beberapa dokumen untuk bagian desain, ya cukup banyak ya ternyata. Tapi tidak masalah, karena semakin detail dokumen yang kita buat, ya berarti
semakin kokoh, ya semakin kokoh fondasi kita untuk mengembangkan game tersebut. Ya, walaupun hati-hati juga kalau terlalu detail, jangan-jangan nanti kita malah kelamaan ngerjakan desain, ya, kelamaan ngerjakan dokumennya, malah nggak ngerjakan gamenya. Ya, hati-hati sedikit. Pertimbangkan apa saja yang kira-kira diperlukan dalam mengembangkan gamenya. Nah, pada bagian kedua, kita akan melihat dari tim engineering, ya, dari programmer nih. Apa sajakah dokumen yang perlu disediakan untuk tim programmer? Ya, kita akan lihat pada video berikutnya.